Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini kalian? Oke, udah siap belajar? Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan pastinya dan ilmu yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen terlebih dahulu sebelum kita ke materi. Ya, yang pertama, oh ya, nanti angkat tangan dan katakan hadir kalau kamu ada. Kalau nggak hadir, nanti Ibu alfakan. Agus, Alifkan, Ainur Rahma, Danatin, Febri, Yana, Fitri, Hanifah, Kezia, Aulia, Khalifah, Melinda, Muhammad Dani, Muhammad Suwajiana, Najwa, Salsa, Triana, Wahyu, Aditya. Nah, berarti selain yang sakit hadir semua ya. Kita doakan semoga teman yang sakit lekas sembuh dan bisa kembali sekolah. Baik, kalau kemarin di minggu yang kemarin atau di minggu yang kemarin pertemuan kita kemarin kita membahas mengenai apa teks deskripsi ya, teks deskripsi atau teks yang menggambarkan sesuatu ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai teks berita. Sebelum kita belajar teks berita, Bu bertanya, kira-kira pernah nggak sih kalian berita? Pernah kan? Pasti. Kira-kira berita tentang apa? Tentang bencana, banjir bencana. Tentang pembunuhan, kan? Biasanya tentang politik, ya korupsi. Tentang politik, tentang bencana, tentang pembunuhan, itu berita. Udah kenal biasanya kalian kalau kita ya biasanya kalian melihat berita tuh di mana di internet. Jadi apa sih berita itu? Tujuan pembelajaran sebelum mengenal teks berita,
kalian harus paham dulu apa sih yang kita pelajari, tujuannya tuh apa. Pertama, ini memahami pengertian teks berita secara tepat. Kedua, mengidentifikasi ciri-ciri teks berita dengan benar. Ketiga, menjelaskan unsur-unsur penting dalam teks berita. Dan terakhir, menunjukkan sikap kritis terhadap informasi yang dibaca atau didengar. Itu tujuan pembelajaran kita atau tujuan dari materi kita hari ini. Jadi sebelum kita paham isi materinya, kita harus tahu tujuan kita mempelajari itu apa. Ya, masa tiba-tiba belajar aja nggak tahu tujuannya, harus tahu tujuannya apa. Selanjutnya, pengertian teks berita. Pengertian teks berita adalah teks yang berisi laporan peristiwa atau kejadian yang bersifat faktual, aktual, dan penting untuk diketahui masyarakat. Berita disampaikan melalui media massa, media cetak, media daring maupun media elektronik dengan tujuan memberikan informasi secara jelas dan objektif. Nah, jadi pengertian teks berita sendiri berisi laporan peristiwa atau melaporkan sebuah kejadian. Ya, sebuah kejadian yang bersifat faktual atau sesuai fakta, sesuai kejadiannya. Ya, contohnya telah terjadi kebakaran sebuah rumah. Nah, berarti kan harus benar nggak nih terjadi kebakaran atau enggak? Kalau nggak terjadi kebakaran berarti itu berita bohong, ya. Berarti belum termasuk ke dalam berita karena berita itu harus faktual, harus sesuai fakta. Kita mulai diskusi. Nah, silakan kalian buat kelompok menjadi 3 kelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang anggota. Tapi untuk meminimalisir terjadinya kecemburuan sosial, kan biasanya suka saya mau pengen sama teman saya bu, kelompoknya bu akan melakukan yang namanya spin wheel untuk menentukan siapa aja kelompoknya. Nah, kelompok pertama itu akan menganalisis atau mencari berita pada media cetak atau pada orang yang dibawa. Ya. Jadi nanti siapapun di kelompok 1 silakan kalian kerjakan atau analisis cari beritanya. Kalian sebutkan mana yang bagian judul, mana yang bagian teras berita, mana yang bagian logo berita, nanti dituliskan. Nah, kelompok kedua itu bagian media daring. Kemarin Ibu sudah meminta buat membawa handphone kan? Dibawa kan? Jadi nanti silakan menggunakan handphone untuk mengakses berita di media daring. Yang kedua di media massa. Karena kita tidak ada TV atau kita tidak ada radio, jadi kita akan menggunakan YouTube sebagai media massa. Ya, jelas? Silakan Agus, boleh? Silakan Agus kelompok mana? Terus. Belum Gus ulang. Agus kelompok 3, ini kan Gus kelompok 3. Dani, coba jelas. Silakan diputar. Dani kelompok 1, ingat Dani nanti sebentar saya. Ayo Alif, kelompok berapa? 1
dua ya. Ingat nanti namanya. Ayo, tuh ayo. Ayo, nomor berapa? Oke, 1, 2, 3. Kelompok 1, siapa tadi yang kelompok 1? Nah, 3 ya. Tinggal 2 lagi. Ayo, Cynthia, depan, maju ke depan, silakan di spin. Yuk, 1, 2, cek. Kelompok 3. Siapa tadi yang kelompok 3? Agus. Oke, sama Agus ya. Atin. Yuk. Atin cek 1, 2, 3. Oke. Ini bagian kelompok 2. Siapa tadi yang kelompok 2? Ayo. Pak. Yang maju. Semuanya harus spin ya, biar adil. Ya, 1, 2, 3. Sebentar. Maaf ya. 2, 1, lupa kelompok 2. Jadi Tifa kamu kelompok 2. Ayo. Okta. Teriana. Silakan Okta di spin. Sebentar. 1, 2. Okta kelompok 3 ya. Kelompok 2. Coba kelompok 2. 1, 2, 3, 4. Berarti satu lagi ya kelompok 2. Fitri. Habis. Ya, Fitri kira-kira kelompok berapa? So, spin. 1, 2, 3. Kelompok 3. Fitri kelompok 3. Najwa. Maju Najwa. 1, 2, cek. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 berarti sudah komplit ya? Sekarang. Oke. Kelompok 2. Ya. Selanjutnya Cinta maju. Silakan Cinta. Ya. So, diputar 1, 2, 3. Kelompok 3. Jadi ada berapa kelompok 3? Apa aja? 1, 2, 3, 4. Satu lagi ya. Melin. Berarti sisanya nanti di kelompok 1 ya. Nggak usah spin lagi. Apa mau nyoba? Oke, 1, 2, 3. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, simpulkan dulu. Kesimpulannya, apa sih yang kita pelajari hari ini? Kesimpulannya adalah teks berita merupakan teks yang menyajikan informasi yang aktual tentang suatu peristiwa dengan memahami pengertian, ciri-ciri, struktur, unsur, dan kaidah kebahasaannya. Serta didik dapat membaca, memahami, dan menyikapi berita secara cerdas dan kritis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari tentang teks berita ini, ke depannya kalian lebih lebih terbuka, lebih paham. Bila mana kalian dapat berita atau kalian membaca berita, kalian paham, oh iya itu bagian judul, ini tuh bagian teras berita, ini bagian body berita, ini bagian penutupnya. Jadi paham ya urutannya.
bagian judulnya itu apa, bagian teras beritanya apa. Paham ya? Paham. Baiklah, karena waktunya sudah siang dan waktunya kita pulang juga, jadi Ibu harap kalian bisa memetik pelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa lebih paham ke depannya tentang teks berita. Tadi kan sudah kita jabarkan dari mulai pengertian, struktur, unsur, kaidah kebahasaan. Ya. Dan ke depannya Ibu harapkan kalian bisa lebih terbuka lagi, bisa lebih paham lagi tentang teks berita. Ya, supaya tidak ada terjadinya penyebaran berita palsu atau berita hoax. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya dalam keadaan